Selamat pagi. Bu Fanti dan teman-teman. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan the importance of biodiversity preservation for human beings. Perkenalkan, saya Yana Stefani dan teman kelompok saya Nia Deslina serta Anastasia. Outline yang akan kita bahas yaitu yang pertama adalah biodiversity and pharmacology, lalu yang kedua biodiversity and agriculture, lalu yang ketiga biodiversity and the arts, lalu yang keempat sosiobiologi, yang kelima biomimetic, lalu yang keenam agreed to biomimetics, lalu yang terakhir we have a lot to learn by studying nature. Ya, yang pertama, biodiversity and pharmacology. Pentingnya biodiversitas, manusia memperoleh bahan untuk obat dari tumbuhan dan hewan. Karena kerumitan senyawa yang digunakan dalam obat-obatan sangat tidak mungkin jika kita membuat obat-obatan sendiri tanpa memiliki studi awal dan sampel dari tanaman dan hewan langka. Tumbuhan dan hewan yang telah berevolusi selama jutaan tahun adalah keajaiban adaptasi terhadap lingkungan spesifik dan merupakan kunci dari banyaknya penyembuhan. Semua obat-obatan yang kita gunakan berasal dari molekul yang awalnya ditemukan pada tumbuhan dan hewan. Kehilangan keanekaragaman hayati juga berarti kehilangan molekul potensial ini selamanya. Nah, ironisnya itu industri farmasi sepenuhnya bergantung pada keanekaragaman hayati. Namun, industri ini tidak memiliki dampak signifikan pada hilangnya spesies. Molekul untuk membuat obat baru sering ditemukan pada tumbuhan dan hewan langka. Ketika ditemukan, spesies ini sering dieksploitasi berlebihan dari alam liar untuk menyediakan stok yang cukup untuk membuat obat-obatan. Kita harus memahami bahwa spesies telah menghabiskan jutaan tahun untuk beradaptasi dengan lingkungan mereka hingga saat ini. Sebagai hasilnya, mereka telah mengembangkan mekanisme termasuk proses kimia yang rumit untuk menangani kondisi eksternal mereka. Adaptasi dan senyawa kimia turunan ini sangat berharga dan tak tergantikan. Setelah suatu spesies menghilang, maka hilang pula kesempatan kita untuk belajar dan berpotensi menggunakan pengetahuan ini untuk keuntungan diri sendiri. Ya, selanjutnya biodiversity and agriculture. Pentingnya biodiversity bagi pertanian. Pertanian adalah salah satu ancaman utama terhadap keanekaragaman hayati dengan mengganti daerah keanekaragaman hayati seperti hutan dengan monokultur. Namun, ironisnya, pertanian membutuhkan beragam spesies untuk dapat bekerja. Contohnya, mikroorganisme dan serangga. Ketika serangga dan mikroorganisme menurun, pertanian akan sangat terpengaruh. Keanekaragaman hayati sangat penting untuk pertanian berkelanjutan. Serangga memainkan peran penting dalam menjaga pertanian berkelanjutan karena merupakan sarana penyerbukan ketika populasi serangga berkurang. Demikian juga efisiensi penyerbukan tanaman akan berkurang juga. Selanjutnya, biodiversity and the arts. Keragaman bentuk dan struktur dalam bentuk kehidupan selalu menjadi sumber inspirasi bagi banyak seniman. Banyak seniman hebat yang mendapatkan inspirasi dari alam, spesies tumbuhan dan hewan langka. Kehilangan keanekaragaman hayati juga akan menghasilkan kehilangan sumber inspirasi ini. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai sosiobiologi. Nah,
Jadi sosiobiologi ini merupakan suatu studi sistematis tentang dasar biologis perilaku manusia, dan istilah sosiobiologi ini pertama kali dipopulerkan oleh ahli biologi Amerika yaitu Edward O. Wilson di dalam bukunya yang berjudul Sociobiology The New Synthesis pada tahun 1975, di mana sosiobiologi ini berusaha untuk memahami dan menjelaskan perilaku sosial yang ada di hewan, termasuk manusia juga, dan sudut pandang seleksi alam dan proses biologis lainnya. Ya, kemudian Wilson berpendapat bahwa ada bukti kuat dari faktor genetik dalam perilaku sosial hewan. Contohnya di sini yang kita lihat di PPT adalah simpanse. Nah, dikatakan bahwa simpanse ini memiliki sifat sosial yang sangat mirip antara satu dengan yang lainnya di berbagai belahan dunia. Ya, walaupun ia terpisah jauh jaraknya, tapi ia tetap memiliki sifat sosiologi yang mirip. Nah, terus ini juga dikatakan ada lagi di mana sifat pekerja kera itu memiliki kesamaan dengan sifat pekerja manusia sebagai pengepul. Nah, termasuk pencarian dominansi yang agresif antara laki-laki dan betina jika sudah memasuki masa mating. Nah, kemungkinan besar sifat-sifat yang sama pada manusia dan hewan ini maupun pada simpanse yang terpisah jauh ini karena adanya sifat dasar genetik yang dimiliki oleh hewan dan manusia, dan hal tersebut merupakan hal yang masuk akal, ya, karena sebagian besar kita itu diadaptasi oleh budaya. Kemudian para kritikus itu menyatakan bahwa hewan bukanlah manusia. Jadi kritikus ini tidak percaya dengan teori sosiobiologi. Ia mengatakan bahwa sosiobiologi ini merupakan mitos belaka, sebagai cerita yang biasa saja dan sebagian dari pemikiran borjuis, dikarenakan perilaku dari manusia dan hewan yang memiliki kesamaan itu mungkin karena adanya sifat antropomorfisme. Ya, di sini kita akan belajar dari semut. Let's learn from the ant. Jadi di gambar samping kita bisa melihat bahwa semut itu dapat membentuk suatu jembatan hanya dengan anggota kelompoknya saja. Nah, yang kita dapat pelajari dari semut adalah pertama, ia adalah pekerja keras. Kemudian dia jauh dari sifat egois, dilihat dari gambar tersebut di mana mereka saling membantu untuk membuat satu jembatan jika ada gap antara satu dengan yang lainnya. Kemudian ia bergotong royong dan bekerja sama, kemudian ramah kepada sesama karena setiap ketemu kita bisa melihat bahwa semut pasti akan bersalaman istilahnya, dan kemudian ia peka pada lingkungan di sekitarnya. Itu yang harus kita pelajari dari semut untuk di materi sosiobiologi. Jadi hal-hal sosial tersebut yang harus kita kembangkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita harus belajar dari semut. Kita harus belajar peduli kepada masyarakat sekitar dan lingkungan sekitar. Selanjutnya adalah biomimetics. Nah, biomimetics ini merupakan bidang yang mempelajari bentuk kehidupan dan alam untuk dipelajari darinya untuk mengoptimalkan desain dan proses. Jadi semua inspirasi yang terdapat di biomimetics ini, ya, semua alat atau pengembangan suatu mutu itu didasarkan dari kehidupan alam. Ya, fakta bahwa kehidupan telah berevolusi selama berjutaan tahun ke kondisi tertentu membuat adaptasi mereka itu mengagumkan. Jadi manusia bisa mempelajari adaptasi-adaptasi tersebut dan membuat hal baru di kehidupan kita. Nah, dengan demikian proses pengoptimalan untuk kondisi tertentu sudah dapat ditemukan di alam. Nah, mari kita lihat contoh-contoh dari penggunaan biomimetik atau kita biasa taunya biomimikri. Nah, yang pertama ada pesawat terbang, di mana pesawat terbang ini terinspirasi dari burung elang, karena burung elang kan memiliki kemampuan terbang yang sangat baik, ya. Kita tahu bahwa burung elang itu bisa terbang selama berjam-jam tanpa lelah, dan konsep burung ini digunakan pesawat untuk memperhitungkan terhadap gaya yang diperoleh. Jadi pesawat itu bisa terbang karena memperhitungkan gaya dari burung elang. Kemudian yang kedua ada pisau lipat. Pisau lipat ini terinspirasi dari sistem cakar kucing, maupun kucing besar, kucing kecil, semuanya itu terinspirasi dari cakar. Dimana cakar kucing ini bisa menekuk ke dalam sehingga ia tidak melukai diri kucing. Jadi ketika kucing tidak merasa terancam,
cakar ini akan ke dalam, sedangkan jika ia merasa terancam, cakarnya akan keluar. Nah, hal inilah yang digunakan dalam biomimetics untuk membentuk satu pisau lipat. Ya, contoh lainnya adalah bantalan pijakan kaki yang terdapat pada panjat tebing. Jadi kita tahu bahwa panjat tebing itu memiliki beberapa pijakan-pijakan, dan pijakan ini merupakan biomimetics dari kaki toke. Jadi panjat tebing ini, pijakan panjat tebing ini merupakan tiruan dari biomekanik kaki toke. Dan yang terakhir yaitu ada teknik aerodinamika dari Shinkansen. Ya, jadi ini adalah kereta yang tidak kereta tercepat di dunia. Dia kan memiliki kecepatan yang cepat, tetapi dia memiliki tingkat kebisingan yang sangat rendah. Nah, tingkat kebisingan yang sangat rendah ini terinspirasi dari bentuk paruh burung Kingfisher. Kemudian ada lagi bulu dari beruang kutub, di mana bulu dari beruang kutub ini menginspirasi untuk membentuk suatu pakaian yang thermal atau kuat terhadap dingin. Dan yang terakhir adalah prinsip kulit telur yang dipakai untuk membuat bohlam atau bola lampu. Nah, bola lampu ini terinspirasi dari kulit telur karena kulit telur itu dia ringan, efisien, dan juga tangguh, seperti itu. Selanjutnya itu ada Guide to Biomimetics atau sebuah langkah-langkah untuk biomimetik. Nah, biomimetik ini seperti yang tadi setelah dijelaskan adalah ranah ilmu yang mempelajari bentuk-bentuk kehidupan dan alam untuk menjadikannya sebagai ide, membangun suatu rancangan atau proses yang dapat memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh manusia. Alam serta ragam hidup dapat menjadi inspirasi. Contoh biomimetik sendiri, contohnya lagi adalah pakaian renang yang terinspirasi dari terinspirasi dari kulit hiu. Kulit hiu memiliki dermal denticles yang membuatnya terlihat seperti gerigi dan sangat fleksibel. Saat hiu bergerak, dentikel menciptakan zona tekanan rendah dan mengurangi gaya gesek sehingga memungkinkan hiu untuk bergerak ke arah yang lebih cepat dengan mulus. Bagaimana cara biomimetik? Yaitu yang pertama mengidentifikasi atau membentuk suatu desain yang sekiranya diperlukan oleh manusia, lalu menerjemahkannya atau menginterpretasikannya dengan cara melihat dari sisi bagaimana alam itu bekerja. Lalu bertanya, bagaimana alam melakukan fungsi ini? Bagaimana alam tidak melakukan fungsi ini? Untuk mengetahui bagaimana cara kerja suatu produk itu dapat digunakan. Lalu discover atau mencari sebuah contoh alam yang mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kebutuhan yang tersedia. Lalu ada abstrak, yaitu menemukan pola berulang atau proses di mana bagaimana alam itu dapat meraih kesuksesan dalam suatu proses. Lalu emulate, yang mengembangkan ide berdasarkan alam untuk manusia. Selanjutnya mengevaluasi bagaimana desainmu itu sejajar atau sesuai dengan prinsip-prinsip kehidupan beserta dengan prinsip-prinsip tujuan yang hendak dicapai. Selanjutnya, we have a lot of to learn by studying nature. Kita dapat banyak belajar dari alam itu sendiri. Alam itu dapat memberikan berbagai macam penyelesaian berikut dengan saran bagaimana cara meningkatkan daya hidup atau meningkatkan gaya hidup bagi manusia, beserta dengan menyelesaikan berbagai permasalahan hidup yang dihadapi oleh manusia. Contohnya itu adalah pusat perbelanjaan di Zimbabwe bernama Eastgate menggunakan sistem konveksi alami yang terinspirasi dari sarang rayap yang mampu mengurangi kebutuhan listrik hingga 10% dari pusat perbelanjaan konvensional. Jadi ini contoh dari penggunaan biomimetik di arsitektur yang memanfaatkan sistem dari bangunan atau tempat tinggal rayap untuk menghemat energi namun memaksimalkan tingkat pendinginan suatu bangunan. Selanjutnya ada biomimetic in transportation, seperti yang tadi disebutkan adalah contohnya adaptasi dari paruh burung Kingfisher terhadap kendaraan atau transportasi dengan contoh aslinya yaitu bullet train atau kereta peluru.
Dari aerodinamis paruh burung ini, setidaknya kereta-kereta meningkat kecepatannya sebanyak 10% dan menghemat bahan bakar sebanyak 15% dengan suara bising yang diperkecil atau diminimalisir. Sekian presentasi dari kelompok 7. Terima kasih.